Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan PowerPoint yang berjudul Ketik Terjemahan Hadis Innama A'malu Binniyat, Analisis Ketepatan, Kejelasan, dan Kewajaran dalam Perspektif Teori Penerjemahan. Protokol saya susun sebagai tugas UTS pada mata kuliah Ketik Terjemahan yang dibimbing langsung oleh Dr. Andes Haji Saifullah Kamali LC, MHum PhD. Dari pemeriksaan pada presentasi pada kali ini yaitu meliputi pendahuluan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teks sumber dan terjemahan, analisis kritik terjemahan, yaitu meliputi struktur kalimat, tanda baca, transliterasi, makna, dan diksi, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama itu pendahuluan. Di latar belakang, bahasa memiliki peran sentral dalam menyampaikan pesan dan ajaran Islam. Dalam konteks keagamaan, penerimaan ini tidak hanya memindahkan bahasa, tapi juga menyampaikan makna spiritual dan lainnya. Innama Binniyat ini adalah satu hadis terpenting dalam Islam, karena menegaskan bahwa setiap amal bergantung niatnya. Namun banyak terjemahan hadis yang masih bersifat belum penuh memperhatikan konteks bahasa sasaran, sehingga makna moralnya kurang tersampaikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai kualitas terjemahan hadis tersebut dari aspek linguistik dan teologis. Berikut rumusan masalahnya. Penelitian ini berangkat dari 4 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana struktur kalimat, tanda baca, dan ejaan dalam terjemahan hadis ini. Kedua, bagaimana penerapan transliterasi sesuai pedoman akademik. Yang ketiga, bagaimana ketepatan makna dan diksi yang digunakan. Dan yang terakhir, keempat, bagaimana bentuk revisi terjemahan yang dinilai paling akurat dan wajar menurut teori penerjemahan. Selanjutnya, penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas terjemahan hadis dari berbagai aspek. Di antaranya adalah struktur kalimat, tanda baca, transliterasi, makna, dan diksi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menghasilkan versi terjemahan yang lebih akurat secara linguistik dan tepat setia terhadap manfaat. Secara teoritis adalah yang pertama, kontribusi pada pengembangan kajian kritik terjemahan teks keagamaan, yang kedua, memperkaya teori kesempatan dan penerapan PUEBI, dan yang kedua, manfaat praktis yaitu panduan bagi penerjemah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran penting konsistensi transliterasi dan keakuratan ilmiah. Metode ini adalah penggunaan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis teks, dan data utamanya adalah teks hadis Innamal A'malu Binniyat dari Sahih Al-Bukhari dan terjemahannya. Analisis ini dilakukan menggunakan teori, yaitu yang baik diterjemah berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama ketepatan, kedua kejelasan, dan yang ketiga kewajaran. Selain itu, teori dari Ketford, Nida, dan Tabar, serta Larson juga digunakan untuk mendukung analisis. Teks terjemahannya yang saya ambil dari buku Hadits Arba'in An-Nawawi yang saya ambil yaitu di Binniyat. Berikut teksnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Amirin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin
al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Khusairi an-Naisaburi sahihaihima allazaini huma ashul kutub al-mutahannaf. Sini imamnya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Khusairi an-Naisaburi dalam dua kitab sahih mereka. Yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang ada. Berikut di sini analisis kritik terjemahan, yaitu yang mencakup 5 aspek. Yang pertama, struktur kalimat. Secara struktur terjemahan hadis ini masih cenderung literal. Kenapa? Kalau misalnya di kalimat segala amal bergantung pada niatnya, itu terasa kaku dan terlalu dekat dengan bentuk artnya. Berdasarkan teori Effort dari Daeber, strukturalisasi diperlukan dalam kalimat menjadi lebih alami, seperti segala amal seseorang bergantung niat landasinya. Perubahan ini meningkatkan kejelasan pada makna aslinya. Berikut yang kedua, tanda balas dan ejek. Penggunaan tanda yang tepat untuk menjaga keutuhan makna hadis. Dan berfungsi membuat ide agar kalimat tidak terputus-putus. Selain itu, ejaan istilah keagamaan asumtif pedoman transliterasi Arab Petin SKB 2 Menteri 1997 dan PUEBI. Misalnya pada penulisan Sallallahu Alaihi Wasallam menggantikan bentuk populer dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada transliterasi memiliki peran penting dalam menjaga keaslian istilah Arab. Penulisan seperti An-Nya, Al-Hijrah, At-Dunya, dan Imro'ah itu kata ini harus konsisten, harus mengikuti teman resmi agar konsisten. Menurut dan kata transliterasi yang menimbulkan setelah makhluk. Transliterasi bukan sekedar tetapi juga berhadasa wahyu. Yang keempat, aspek hadis ini dari makna cerita yang terdalam. Jika inna bermakna bahasa negara bermakna dan berdekatnya. Menurut Muhammad dan lawan penerjemahan harus memahami semua detail hanya aspek bahasanya. Karena ini penerjemahan hadis memerlukan perhatian agar tidak bergeser. Kali itu pilihan hadis sangat menentukan kualitas keterangan. Kata berbentuk ini lebih formal, tidak tergantung. Sedangkan kata dunia yang ingin ia telah itu terlalu lebih alami dan komunikatif. Berdasarkan reality dan niat, sebaik jelas alami dan tetap menjaga nuansa religius teks sumber. Berdasarkan seluruh ahli versi berdasarkan seluruh asli dari revisi terjemahan yang paling tepat adalah sesungguhnya setiap amal dinilai berdasarkan niat melandasinya. Setiap orang berharap sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa berhijrah dengan memperoleh dunia atau menjadi seorang perempuan, maka hijrahnya sangat tujuan yang ingin.
teratur batasan dan makamnya ditentukan oleh kepada dasar kejahatan struktur dan kewajaran di jemaah terlalu literal perlu disesuaikan agar lebih lanjut tambah makna ketepatan tanda baca ejaan dan transliterasi mandi dalam teks sama lagi pemilihan diksi yang tepat bantu mempertahankan pesan ritual hati secara keseluruhan penulisan diksi untuk seimbang